Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita tentang kalimat tauhid, dan saya bercadang untuk menambahkan uraian dan penjelasan bagi syurutu kalimat tauhid, syarat-syarat diterimanya kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kalimat tauhid ini diterima oleh Allah, maka hamba tersebut pertama akan merdeka daripada neraka, terbebas daripada api neraka, dan seterusnya membolehkan ia dengan rahmat Allah dimasukkannya ke dalam surga kekal abadi. Subhanallah. Syarat yang terakhir, yakni yang ke-8, ini yang kita ingin perjelas dan perdalam kajian kita. Ya, boleh lihat nota tambahan yang saya berikan itu, karena kita akan mengkaji nota tambahan tersebut. Dia maklum syarat yang ke-8 untuk memastikan kalimat tauhid itu diterima, yakni al-bara'ah minasyirki. Ini yang sangat-sangat penting. Bebas daripada syirik. Karena memang pun tauhid itu lawan bagi syirik. Tauhid dan syirik tidak mungkin berkumpul pada diri seseorang dalam satu masa. Tidak mungkin. Orang yang ada pada hatinya tauhid, bila saat itu syirik masuk ke dalam hatinya,
tauhid akan lari. Tauhid lari. Jadi syirik itu boleh menghalau keluar, mengusir tauhid. Sebaliknya, tauhid juga boleh menghalau, mengusir syirik. Gantung mana yang kuat. Yang pasti, dua perkara ini tidak boleh duduk dalam hati seorang hamba dalam satu masa. Itu dalam akidah. Dalam syariah, tauhid itu sama dengan ikhlas, dan syirik itu kembarannya yakni riya. Kalau dalam ibadah. Dalam ibadah ada ikhlas, ada riya. Riya dan ikhlas itu berlawanan. Sebab itu tidak mungkin kedua sifat ini ada berkumpul pada masa yang sama pada diri seseorang. Orang ikhlas dalam ibadah, begitu masuk riya, ikhlas lari. Habis amal. Jadi ibaratnya apa ya? Ya minyak, bukan minyak dengan air ya. Minyak air memang tak mau campur langsung lah. Begaduh. Memang sangat begaduh. Sebab itulah syarat ke-8 ini perlu kita dalami, perlu kita kaji lebih serius dan seksama agar kita benar-benar dapat memahaminya dan berpegang dengannya. Al-bara'atu minasyirki. Mesti terbebas daripada keyakinan syirik. Ima syirik besar yang boleh membatalkan sama sekali tauhid, atau syirik kecil yang boleh menjejaskan kemurnian tauhid. Syirik besar boleh membatalkan, menghapuskan sama sekali tauhid. Syirik kecil boleh menjejaskan, mengotori kalimat tauhid. Memang tidaklah sampai membatalkannya. Syirik kecil. Tapi dosa besar. Bahkan Allah tidak akan ampunkan di akhirat jika orang itu masih membawa dosa syirik. Berbeza dengan dosa-dosa yang lain, termasuk dosa besar yang lain, hingga meninggal orang itu tidak sempat bertaubat daripada dosa-dosa besar selain syirik, nasib orang ini di akhirat terpulang, terserah pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafaralah wa insya'a adzabah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh memberinya pengampunan, dan jika Allah menghendaki, Allah boleh menyiksanya sesuai dengan dosanya. Tapi jika dosa yang dibawa ke akhirat itu dosa syirik, pasti Allah akan azab dia. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah penting untuk kita dalami poin yang ke-8 sampai ke-8. Di sini saya kutipkan beberapa ayat, tapi saya tidak bercadang untuk mentafsirkan satu ayat. Sebenarnya hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan penting daripada ayat itu yang berkaitan dengan syarat ke-8. Saya cantumkan, saya berikan beberapa ayat Quran, tapi saya tidak bercadang untuk menguraikannya, tapi hanya ingin memberikan satu kesimpulan dari setiap ayat berkaitan dengan poin yang ke-8, syarat yang ke-8 ini. Baik, saya baca, lihat notanya.
Wala yahsulut tauhidu illa bil bara'ati minasyirki wal musyrikina batinan wa zahiran. Wala yahsulut tauhidu, dan tidaklah berhasil tauhid itu. Tauhid mengisahkan Allah tidak berhasil, tidak berjaya kita miliki illa bil bara'ati minasyirki wal musyrikin. Kecuali dengan membebaskan diri kita, amalan kita daripada perbuatan syirik dan orang musyrik. Sama ada syirik batinan, syirik dalam hati, kepercayaan, wadhahiran, atau syirik yang boleh dilihat melalui perbuatan, atau boleh dengar melalui ucapan. Sama ada syirik itu dalam hati, keyakinan, mempercayai selain Allah punya sifat seperti Allah, meyakini selain Allah ada sesuatu yang ada hak untuk dipuja dan dipuji. Selain Allah, meyakini selain Allah ada hak untuk kita minta pertolongan atau hajat atau tempat punya doa dalam hati. Orang tak tahu, yang tahu kita. Syirik batinan. Atau zahiran, syirik yang boleh dilihat. Sama ada berupa perbuatan, amalan, atau berupa ucapan yang boleh didengar. Tanpa diri kita bebas daripada syirik. Amalan syirik ini, tauhid kita gagal mendapatkan tauhid yang murni, yang sebenar-benarnya. Itu mana bara'ah minasyirki. Baik, ayat-ayatnya ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Al-Baqarah 256 bermaksud faman yakfur, dan siapa saja yang kufur, yang menolak, menafikan, mengingkari bit-taghut, akan taghut. Di sini pengertiannya yakni apa saja yang disembah selain Allah. Apa saja yang seseorang mengabdikan dirinya baginya selain Allah. Boleh jadi taghut itu berupa patung. Boleh jadi taghut itu berupa manusia. Boleh jadi taghut itu berupa pokok. Bahkan boleh jadi taghut itu berupa hawa nafsunya. So apa saja selain Allah yang dia yakini punya kuasa mempengaruhi diri kita. Itu taghut. Siapa yang kufur pada taghut, yang menolak kepada taghut, wa yu'min billah, dan ia beriman kepada Allah. Tengok. Kufur pada taghut dan iman pada Allah. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh. Istamsaka bil urwatil wuthqa, dengan tali yang sangat-sangat kuat. Pedoman hidup yang paling kuat yakni iman kepada Allah dan mengkufuri selain Allah. Mengkufuri di sini dalam arti kata itulah tidak mengabdikan diri kepadanya, menafikan selain Allah itu ada hak untuk disembah,
Menafikan selain Allah itu ada hak untuk dipuja dan dipuji. Menafikan selain Allah itu ada hak untuk kita berbakti, memohon sesuatu kepadanya. Menafikan selain Allah itu makhluk ciptaan Allah yang ia bergerak karena digerakkan oleh Allah. Ia hidup karena Allah hidupkan. Ia hancur karena yang makom dan tarafnya, levelnya sama dengan kita. Sama makhluk. Malaikat sekalipun, ya mas sekalian, itu makhluk Allah. Kita pun makhluk Allah. So di sini sama. Sama-sama makhluk, sama-sama semua perlukan Allah 100%. Nah, selain Allah itu kita nafikan punya hak-hak uluhiyah atau punya sifat-sifat rububiyah. Barulah. Dan iman hanya pada Allah. Ini orang yang punya hidup yang kuat. Tak cukup hanya iman pada Allah, tapi tidak kufur pada tauhid. Boleh. Tak boleh. Iman pada Allah, tapi tak kufur tauhid. Kufur pada tauhid, tapi tak iman pada Allah. Tak jadi juga. Kena kufur pada tauhid dan iman pada Allah. Jadi, mentauhidkan Allah dan membebaskan diri daripada syirik. Itu maksudnya. Allah punya sifat Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Dan itu sifat yang hanya Allah saja berhak memilikinya. Itu kan sifat rububiyah. Razzaq itu sifat rububiyah Allah. Dia zat yang maha memberi rezeki. Selain Allah diberi rezeki. Tiba-tiba orang percaya bahwa senang atau susahnya rezeki dia, jalan rezekinya tidak ditentukan oleh Allah. Tapi dia percaya ditentukan oleh hari, oleh bulan, oleh tarikh lahir. Allahu Akbar. Ditentukan oleh location rumah dia. Ditentukan oleh tai lalat. Allahu Akbar. Terjejas akidahnya. Kufuri semua itu. Jangan katakan pada selain Allah, matahari, bulan, bintang, malaikat, para nabi, para rasul, gunung, ganang, katakan kepadanya, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Engkau bukan Tuhan, engkau tak ada hak untuk sembah, awak bukan tak ada hak untuk disembah, awak tak ada hak untuk itu. Setelah kita nafikan semuanya, itu mana kufur. Kita kufuri. Kita nafikan hak mereka untuk disembah. Setelah semuanya kita nafikan, baru illallah. Hanya Allah. Itu iman kepada Allah. Itu maksud ayat ini. Barulah istamsaka bil urwatil wutqa. Berpegang teguh dengan tali yang kuat. Baik. Ayat yang kedua. Surah Al-Maidah ayat 72. Peringatan keras daripada Allah bagi mereka yang tidak membebaskan dirinya dari perbuatan syirik. Dia percaya Allah, tapi menyekutukannya. Itulah. Orang Muslim ini jemaah sekalian bukan orang yang tidak percaya Allah. Orang Muslim itu orang yang mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Allah sebagai penciptanya. Allah sebagai zat yang memberinya rezeki. Ya. Ia bertuhankan Allah. Tetapi ia meyakini selain Allah pun punya kuasa untuk melakukan sebagaimana yang Allah lakukan. Ada hak sebagaimana yang Allah miliki. Itu namanya musyrik. Syarokah itu akan berkongsi, bersekutu. Ada bahasa Islam. Jadi kalau kata syarikat. Syarikat itu bersekutu, berkongsi.
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata atau yang berkeyakinan sesungguhnya Allah itu dialah Isa ibnu Maryam. Orang yang meyakini bahwa Allah itu Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam itu Allah, kafir. Walaupun dia masih meyakini Allah itu Tuhannya. Karena sudah musyrik. Yalah ini dipanggil kafir musyrik nih ya. Ini kafir musyrik ini. Kekal dalam neraka? Iya. Betul. Wa qala al-masihu, sedangkan Isa ibnu Maryam berkata, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, kata Isa pada kaumnya, sembahlah oleh kamu akan Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Kamu jangan sembah aku. Aku bukan Tuhanmu. Tuhan yang sebenar yang berhak kita sembah, yakni Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Lalu kenapa pula kamu meyakini aku ini Allah, Allah itu aku? Tengok Nabi Isa memperingatkan kaum-kaum Nasrani. Amarnya sangat, kalau kamu tidak berhenti terus-menerus meyakini aku ini Allah, Allah itu aku, kamu sembah aku, kamu meyakini aku ini punya kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah. Innahu mayyusyrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang syirik dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Pasti sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya, tempat berlindungnya adalah neraka. Wa'iyadzubillah, wa malidhalimin ansar. Dan tiadalah bagi orang yang zalim itu penolong. Tegas Allah beritahu. Siapa yang syirik, Allah haramkan surga dan tempat tinggalnya neraka. Bukan sekadar tak masuk surga, haram masuk surga. Bahasa yang Allah gunakan. Haram. Bukan masuk surga tapi terlebih dahulu tinggal di neraka. Bukan. Disiksa di neraka dahulu sekian lama, 10 triliun tahun, baru masuk surga. Tidak. Haram masuk surga. Yang haramkan Allah. Surga tidak boleh menerima manusia yang punya dosa syirik. Kalau surga haram bagi mereka, lalu mereka ditempatkan di mana? Ma'wahu annar. Tempat berlindungnya, tempat kediamannya adalah neraka. Wa'iyadzubillah. Itu akibat dahsyat, akibat buruk yang sangat dahsyat, dampak negatif yang luar biasa. Haram masuk surga. Ayat selepasnya. Kenapa ada hal-hal? Adakah orang yang tidak percaya pada Allah? Orang ini percaya Allah sebagai Tuhannya. Jamaah boleh tanya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Dia mengakui adanya Allah. Dia sebut nama Allah. Tapi pengakuan mereka bahwa Allah itu sebagai Tuhan terbatal ketika mereka meyakini Isa itu adalah Allah, Allah itu Isa. Dalam ayat ini ada Kristen yang lain meyakini Isa itu anak kepada Allah. Seperti mana saya sebutkan di hari. Dalam Kristen ini ada 3 kumpulan, 3 madhab istilahnya. Kaitan dengan pandangan mereka terhadap Nabi Isa. Menurut Al-Quran. Yang pertama, ada golongan dengan Kristen yang meyakini Isa itu Allah, Allah itu Isa. Bila dapat dilihat, berupa Isa. Jadi Isa itu jilma'an Allah. Allah gaib. Bila menjilmakan zatnya, jadilah Isa. Oh, itu kufur besar.
Sama dengan orang Hindu ya. Yang di sini kepan seperti ini sama dengan Hindu. Trinity itu, apa namanya? Trimurti itu. Orang Hindu meyakini ada Tuhan Brahma, Wisnu, dan Siva. Mereka meyakini Siva ini pernah menjelma menjadi manusia suci. Menjelma menjadi manusia. Tuhan Dewa Siva menjelma pernah menjelma menjadi apa namanya? Wisnu pernah menjelma menjadi manusia suci. Namanya Krishna. Jadi kalau menjelma jadi manusia boleh dilihat namanya Krishna. Bila ia masih berupa dewa, Tuhan mereka yang besar, namanya Wisnu. Itu mereka suka sangat nama Krishna. Krishna Murti. Wah, paling suka itu. Krishna itu jelmaan Tuhan Wisnu. Murti itu mana penguasa. Penguasa. Sama. Nasrani pun begitu juga. Bila menjelma, berupa Isa. Bila tak nampak, itulah Allah. Itu mazhab yang pertama. Mazhab kedua dalam Kristian melihat Isa itu sebagai anak pada Allah. Ada dalam ayat yang lain. Isa bukan Allah, jelmaan Allah, tapi Isa itu anak kepada Allah. Jadi Allah punya anak namanya Isa. Musyrik juga. Mazhab yang ketiga, tidak melihat Isa itu jelmaan Allah, tidak melihat Isa itu anak pada Allah, tapi Isa itu Tuhan yang berdiri sendiri selain Allah. Allah Tuhan yang berdiri sendiri, mustaqil. Isa Tuhan yang berdiri sendiri, mustaqil. Maryam Tuhan yang berdiri sendiri. Jadi ada 3 Tuhan yang masing-masing berdiri sendiri. Ketiga-tiganya itu kafir musyrik. Ma'iyatubillah. Tumanaubillah. Alhamdulillah. Dan Allah nyatakan orang ini apa namanya? Haram masuk surga. Baik. Amaran Allah yang keduanya, akibat syirik. Ayat yang ketiga, Al-An'am 88. Dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi mayyasha'u min ibadih. Allah memberi petunjuk dengannya kepada siapa yang dia kendaki dari hamba-hambanya. Ini dia amaran dia. Walau asyraku, jikalau mereka yang pernah dapat petunjuk, yang asalnya mukmin, asalnya soleh, asalnya berbakti kepada Allah, taat setaatannya, tiba-tiba tak macam mana asyraku, mereka musyrik. Mereka melakukan syirik. Dan jikalau mereka melakukan syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya terhapus daripada mereka apa-apa yang mereka amalkan. Ini cerita orang yang dapat hidayah Allah. Mana orang baik lah. Orang soleh, orang baik, orang taat. Amalnya banyak. Sebanyak manapun amal yang dilakukannya, begitu dia syirik, seluruh amalnya terpadam. Satu. Yang keduanya, bukan hanya terpadam amalnya, berdosa. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Amalnya hapus, tidak ada balasan pahala, dan dia berdosa karena syiriknya. Berat. Sangat-sangat berat. Sangat berat. Itu amarah Allah. Kalau dalam surah sebelum ayat sebelumnya, haram masuk surga, tempat jadi neraka. Dalam ayat ini, perbuatan syirik mengakibatkan terhapus, terpadam amalnya. Syirik besar, seluruh amalan terpadam.
Syirik kecil, katalah syirik paling kecil namanya riya. Selama ini sholatnya ikhlas lillahi ta'ala. Selama ini sodakohnya ikhlas lillahi ta'ala. Apa orang kata baginya tidak penting. Mau orang puji ke tak puji, orang nampak ke tak nampak, tak kisah. Ikhlas lillahi ta'ala selama ini. Tiba-tiba solat yang dilakukan semalam tak ikhlas. Ada riya. Tiba-tiba sedekah yang dilakukan semalam ada riya. Yang terbatal hanya solat yang ada riyaknya saja. Yang terbatal hanya sodakoh yang ada riak padanya. Sodakoh sebelum yang tidak ada riak, yang ikhlas diterima lah. Itu kalau syirik kecil. Kan syirik termasuk syirik. Riak termasuk syirik kecil. Itu sangat penting. Sebab itu, bagi saya lah jamaah sekalian ya, mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan hati, mempelajari ajaran Islam yang berkaitan dengan hati, ini jauh lebih penting daripada yang lain. Bukan yang lain tak penting, penting. Belajar sholat, mana-mana yang betul ikut Nabi, penting. Ya, kita kena tahu. Pergi haji sesuai dengan contoh yang dikatakan Nabi, perlu. Tapi ingat, itu semua adalah amalan-amalan zahir. Ada yang juga sangat penting, yakni berkaitan dengan hati. Tentang ikhlas, tentang riya, tentang sum'ah, tentang ujub, tentang takatur. Secantik manapun sholat kita, sehebat manapun haji kita, 100% menepati sunnah Nabi. Tapi jika ada padanya riya, terbatal. Bila ada padanya sum'ah, hapus. Itu bagi saya tidak kalah pentingnya mempelajari bab riya, pembatal amalan ini. Apalagi sekarang zaman sekarang riya sum'ah itu, sum'ah hasannya paling mudah. Pintu sum'ah ini sekarang terbuka seluas-luasnya. Kalau riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain agar mendapatkan apa-apalah pujian orang lain, sum'ah itu memperdengarkan, memberitahu amalnya pada orang lain. Dan sekarang pintunya terbuka luas. Setelah terciptanya makhluk yang bernama HP ini. Ini makhluk bernama HP ini boleh membuka pintu sum'ah selebar-lebarnya tanpa disedari. Apalagi bila ramai orang melakukannya, sehingga sum'ah itu sudah terbentah. Bab sum'ah itu sudah terbenam di bumi mana, seakan-akan tak pernah ada dalam wahai itu. Musuh amalan yang luar biasa dasarnya. Itu hati-hati menggunakan HP. Sebab HP ini alat untuk sum'ah yang paling berkesan. Pada zaman Nabi, orang sum'ah hanya melalui ucapan. Jumpa kawan memberitahu amalan yang pernah dilakukannya agar orang itu mengetahui dan memujinya. Mulut ke mulut. Itu pun membatalkan amalnya walaupun yang diberitahu hanya seorang. Sekarang dengan makhluk yang bernama handphone ini, yang diberitahu bukan seorang karena dalam grup. Masya Allah, itu susahnya luar biasa itu. Luar biasa. Itu belum lagi dengan macam-macam aplikasi, dengan Facebooknya, TikToknya, TikTok, Toktik, saya tak tahulah sebab saya tidak ada itu. Wah, itu boleh kita manfaatkan untuk menambahkan pahala, tapi kalau kita salah guna tanpa kita sedari,
boleh menghapuskan amal ibadah. Baik. Yang ketiga, itu ayat apa ayat kita tadi ayat ketiga amaran Allah pada seluruh manusia. Sekarang ayat keempat, amaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita ya mas sekalian, tidak diberi amaran oleh Allah tentang syirik, Nabi pun diberi amaran tentang syirik. Ini ayat keempat. Surah Zumar. Walaqad uhiya ilaika ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan demi sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang yang sebelum engkau, la in asyrakta, demi jika engkau syirik. Tengok, Allah ingat kepada Muhammad, jika engkau melakukan syirik, layah batonna amalu, sungguh pasti akan terbatal, terpadam seluruh amal kamu selama ini. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti engkau menjadi orang yang merugi. Bayangkan, Nabi Muhammad itu utusan Allah, kekasih Allah, orang yang paling kenal Allah, orang yang paling dekat makamnya dengan Allah. Itu pun jika Nabi syirik, padam semua. Jadi bukan masalah kalaulah umpamanya syirik ini dibenarkan ya Mas kan. Katalah jika syirik ini tidak menyebabkan amal terpadam, Nabilah yang paling berhak untuk tidak terbatal amalnya bila buat syirik. Kan Nabi paling dekat. Tapi dalam bab syirik, Allah perlakukan bagi seluruh hambanya. Nabi kah, umatnya kah, bila syirik kau Muhammad, habis. Jadi kalau amal Nabi pun terpadam jika Nabi syirik, apatah lagi hanya amal kita. Allahu Akbar. Syirik besar menghapuskan, memeragukan syahadah. Ya. Syirik kecil, yang paling kecil nama riya, menghapuskan pahala amalan yang ada padanya syirik. Betul. Dan itu berlaku bagi semua manusia, termasuk Nabi. Karena ia lawan tauhid. Bagaimana mungkin orang mengaku bertauhid dengan murni jika dia melakukan syirik? Nah, syirik dalam dalam akidah namanya syirik. Kalau dalam amalan riya. Kalau dalam amalan namanya riya. Riya saja. Habis. Itu maksudkan layah batona amaluk. Kalau dalam amalan, sebab itu tidak mudah ya. Ya, sedikit saya cerita bagaimana susahnya nak menjaga amalan daripada riya, menjaga akidah daripada syirik. Karena ikhlas atau tauhid itu buat semata-mata karena Allah dan bukan karena selain Allah. Dulu ada sahabat saya, yakni Allahyarham Ustaz Sabaruddin Syirat namanya. Masa dahulu mengajar di Perak. Beliau ya pernah belajar di Mekah. Di Mekah, setelah habis belajar di Indonesia, di satu pondok di Indonesia ini, ada satu pelajar pondok itu. Ya disebutnya kalau belajar di pondok itu namanya santri lah. Dia tak panggil pelajar, dipanggil santri. Santri ini sangat disayangi oleh tok gurunya, Pak Kiainya. Sangat sayang. Sehingga menimbulkan rasa iri bagi pelajar yang lain.
iri, iri, iri yang baik lah maksudnya. Apa ya si Fulan tu sangat Pak W sangat sayang. Bahkan budaknya biasa-biasa saja. Dia sholat jamaah, kita pun sholat jamaah juga. Dia belajar, kita mengajar juga. Dia mengaji, dia mengaji juga. Dia rajin, saya boleh kurang dengan kita ya. Tapi kenapa dia begitu sayang sekali. Sayang sekali. Lalu adalah pelajar yang lain, mereka diri bertanya pada Pak Kiai. Tak maaf Pak Kiai mau tanya, kenapa ya Pak Kiai terlalu sayang sama kawan kita? Ya memang, dia patut disayang saya, karena saya pun kagum. Nanti kamu akan tahu sendirilah kenapa saya sangat menyayangi sekaligus mengkaguminya. Ya, karena Pak Kiai tak mau jawab, dia kata suatu hari nanti kamu akan tahu sendirilah kenapa. Ketika cuti, sekolah tu cuti, semua boleh dibenarkan balik ke kampung halaman lah, kampung halaman. Termasuk budak ini, dia budak jauh. Ha? Hidup di pesantren biasa macam yang lain, ya masak sendiri, sendiri. Namanya di pondok, tidak ada bezanya orang-orang kaya ke miskin, ke apa serupa ya di pondok. Jadi ada kawan yang lain itu mengikutinya, mengekorinya, memantau dari jauh. Mana budak ini pergi, mana kampung halamannya. Tanpa disedari oleh pelajar yang diikuti ini. Kalau pergi, sana tu, tiba-tiba singgah di bank. Singgah di bank. Ini selama nih, tahun 70-an. Gitu, di bank. Yang lain heran. Apa pasal budak saat ini tiba-tiba pergi bank ini cari apa? Orang kaya ke? Ada duit ke? Sebab hidupnya di pondok sangat sederhana. Tak nampaklah ada orang berduit ke, anak orang kaya ke. Tapi dia kalau diperhatiin. Subhanallah, rupanya pergi bank itu keluarkan duit. Tak tahu jumlahnya berapa. Pelajar yang lain yang itu semakin heran. Rupanya ini bukan anak orang miskin. Ini anak orang kaya. Buktinya banyak duit di bank. Tentulah orang tuanya simpankan buat dia. Dia sudah mulai, yang lain sudah mulai ragu. Ada apa sebenarnya? Apa diikuti terus ringkas cerita sampai kampung halaman. Rupanya budak ini budak Jakarta. Sampai Jakarta dia tidak terus ke rumahnya kamlah. Naik bajai. Bajai itu skuter, skuter yang 3 roda tu boleh masuk ke perumahan, masuk lagi jalan-jalan kecil. Memang itu ya kendaraan yang paling ya paling apa serbaguna lah. Tiba masuklah ke kawasan setinggan tepi sungai, kawasan orang miskin. Pelajar lain yang mengikuti dari jauh selama ini, tanpa kita ini makin bingung. Takkan budak ini banyak duit tapi tinggal di setinggan? Tidak mungkin. Dia pikir main di setinggan. Rupanya sampai setinggan itu ramai lah. Anak-anak orang setinggan itu main-main di situ. Ya, anak orang susah, padat sekali. Si santri ini yang baik duit ini, dia masuklah dekati budak-budak sama itu sambil menaburkan duit yang dikeluarkan di bank itu. Taburkan duit itu bukan diberikan, buang-buang itu sambil dia gelak-gelak. Ha 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 ha. Dia minta maaf macam orang gila lah gitu lah. Ha 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 ha. Jadi kawan yang melihat dia pun, kenapa tiba-tiba kawan ini bagi duit, buang duit dan sampai gelak macam orang gila. Ya terus pergi itu saja. Akhirnya ya berebut lah budak-budak tinggal tu. Orang tuanya tanya, dari mana deh kamu dapat duit? Tadi ada orang gila bagi duit. Ada orang gila buang duit. Orang gila bagi duit. Mana orang gila yang tak tahu sudah pergi. Barulah santri-santri tahu kenapa Pak Kiai sangat sayang. Apa alasan budak itu? Bagi duit ambil pura-pura gila.
Dia tidak mau diketahui siapa dia. Kan orang budak-budak akan tuduh dia gila. Tak apalah dipanggil gila, tak apa. Yang pasti dia lakukan karena Allah. Karena dia tidak mau pujian sikit pun daripada yang menerima. Kalaulah budak itu dipanggil, nak, sini nak. Ni abang bagi duit ya. Ui, pasti terima kasihnya luar biasa. Memuji pasti luar biasa si budak-budak itu kepada yang memberi. Dia tak nak itu. Karena merasa dia mungkin belum kuat dipuji orang. Tak apalah pura-pura gila aja. Dituduh gila tak apa. Asal aku lakukan semata karena Allah. Dia tidak mau dianggap orang yang hebat beramal. Kan orang gila buang duit itu mana ada orang puji. Dia dermawan orang gila. Mana ada orang gila dermawan. Sedermawan pun orang gila pasti orang kata dia gila, gila, gila. Dan dia rela dipanggil gila semata-mata nak menjaga niatnya ikhlas karena Allah. Tidak mau riak. Tidak mau pujian, tidak mau dikenal siapa. Siapa dia? Barulah satu yang lain terpegun, respect, dan baru tahu kenapa Pak Kiai begitu sayang. Sampai begitu sekali cara mereka. Dan ini pernah dilakukan oleh salafus soleh, jamaah sekalian. Disebutkan orang dahulu di zaman sekian, nak jaga ikhlas. Bila nak bersedekah, dicari orang miskin yang sedang tidur. Dia sedang tidur, lalu diberikan apalah apa yang nak berikan, makanan ke pakaian ke apa. Lalu pakaian yang diberikan itu diikat dengan, diletakkan di sisinya, atau mungkin diikat dengan bajunya. Kemudian dia pergi. Ketika si miskin yang itu tadi terjaga, ya terkejutlah. Sudah ada baju baru, sudah ada makanan, mungkin sudah ada. Dan si miskin yang menerima bantuan tidak tahu siapa yang memberi. Sehingga yang memberi tak dapat apa-apa pujian karena memang tidak mau. Tidak mau diketahui oleh sesiapa, hatta oleh yang menerima. Itu biasa dilakukan oleh orang dahulu. Nak menjaga ikhlas. Karena bersedekah itu jauh lebih mudah daripada menjaga amal. Beramal lebih mudah daripada menjaga amalan. Ini ayatnya. Keras sekali. Begitu kamu syirik, batal amalan kamu. Kalau dalam beramal, begitu kamu riak, batal. Ini sebenarnya sangat kritikal. Perkara ini sangat-sangat kritikal. Tapi jarang dikaji di mana-mana lebih kepada teori Tuhan Tuhan sampai Allah. Bahkan sampai sekarang jamaah mengikutilah kadang-kadang. Tidak salah ya cerita tentang sini, bicarakan tentang akidah yang hebat-hebat. Tidak salah. Cerita tentang bahkan sampai hari ini masih ada. Tak habis-habis. Cerita tentang Aina Allah, di mana Allah berada, ada versi sama, pisang itu masuk, wow, dibincang dah. Sampai udah berbalas, tak habis-habis. Kenapa ya? Tidak dihentikan dan yakin saja sebagaimana Allah ciptakan, sudah. Adakah kita sudah ikhlas atau belum? Dalam diri kita ini ada syirik atau sudah tidak ada? Betul-betul ikhlas atau masih bercampur dengan riak dan sum'ah? Jadi orang-orang dahulu itu sebenarnya lebih suka dikata tidak berderma daripada dipuji ia banyak derma. Dan itu banyak dahulu masa saya ya diantar ke pondok oleh orang tua, saya banyak melihat pak kiai yang begitu. Lebih suka orang kata dia tidak berbuat baik daripada ia dipuji karena kebaikannya. Bahkan ada, tapi kita tak boleh ikuti ini bersifat individu ya. Ada seorang ustaz di pondok itu jamaah sekalian. Dia pelik orangnya ini. Sangat pelik. Tapi kita tak boleh ikuti lah itu dengan dia. Mungkin ada alasan sendiri. Salat ini kan yang seelok-eloknya di saf yang pertama. Ya, saf pertama itu paling afdal, itu hadis Nabi, jelas sunnah. Tapi ada ustaz di pondok itu. Setiap nak sholat jamaah datangnya paling lambat dan di saf belakang. Saf belakang, kemudian lepas sholat, terus balik. Gitu kan. Selalu begitu.
Ada murid yang perasan, lalu heran. Kenapa tu Ustaz tu macam tu solat dia jarang nampak. Jarang. Dia jarang. Sehingga ramai pelajar-pelajar yang tak pernah melihat Ustaz ini solat berjamaah di depan, karena sentiasa di belakang, ramai pelajar kata, Ustaz itu tak pernah solat jamaah lah, tak tahulah, tak pernah nampak pun. Rupanya satu di antara alasannya, Ustaz, dia lebih suka dikata orang dia tidak berbuat baik daripada dipuji karena kebaikannya. Itu cara berfikir dia sendiri, nak menjaga niat apa. Tapi yalah, itu masing-masing yang bukan, tak boleh jadikan satu madhab, tidak boleh. Saya hanya berikan contoh bagaimana ada orang yang bersungguh-sungguh nak menjaga niat, sanggup pura-pura gila. Dituduh gila baginya lebih selesa, lebih selamat amalnya daripada dipuji sebagai dermawan. Itu kan pelik orang yang seperti ini. Dituduh gila lebih selesa, lebih seronok, lebih suka untuk menjaga amalnya daripada dipuji karena kedermawanannya. Sebab kalau iman yang biasa-biasa je sekarang, dapat pujian itu, oi pasti melompat-lompat, walau hati mesti lain. Wahal amaran sangat keras. Ini musuh tauhid. Tauhid yang diterima, bara'ah minasyirki. Kalau dalam amalan, musuh ikhlas, bara'ah minar riya. Subhanallah. Nabi pun diberi amaran yang sangat keras. Baik, kenapa syirik begitu dahsyat sekali dosanya? Kenapa tauhid begitu mustahak dan penting sekali untuk menentukan kejayaan seorang, diterima amal seseorang atau ditolaknya? Lihat ayat berikutnya. Ini rahsianya. Surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu sentiasa bertasbih, menyucikan. Lahu baginya, yakni bagi Allah. As-samawatu sab'u, 7 lapis langit. Wal ardu dan bumi, Masya Allah. 7 lapis langit dan bumi sentiasa bertasbih menyucikan Allah. Tidak ada langit bumi yang tidak bertasbih. Bagaimana penghuni langit dan bumi? Waman fihinna. Dan makhluk-makhluk yang berakal, yang hidup, yang menghuni 7 lapis langit dan bumi. Masya Allah. Malaikat lah, binatang lah, semuanya. Manusia bertasbih pada Allah. Semuanya. Bagaimana makhluk yang kita kata mati? Makhluk mati, tak ada nyawa. Contohnya batu. Contohnya pasir, debu, dan sebagainya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Masya Allah. Dan tidak ada satu pun, dan tidak ada sesuatu pun, walaupun sikit di bumi dan langit, illa yusabbihu bihamdih, kecuali ia sentiasa bertasbih menyucikan Allah dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak dapat memahami tasbih mereka.
Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat 44 surah Isra memberitahu kita kesimpulannya, sifat semula jadi alam semesta. Saya ulangi, sifat semula jadi alam semesta adalah tauhid. Itu kesimpulannya. Sifat semula jadi alam semesta adalah mengesakan Allah. Artinya apa? Tidak ada di alam semesta ini makhluk Allah yang hidup atau makhluk Allah yang mati, kata kita, macam batu, pasir, besi, simen, gunung kadang, kita kata mati. Semuanya bertasbih, menyucikan Allah. Maknanya sifat semula jadi alam semesta adalah tauhid. Ya. Tidak ada batu yang syirik kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada planet yang syirik, tidak ada pokok yang syirik, tidak ada pasir yang syirik, tidak ada hayawan binatang yang syirik kepada Allah. Semuanya memuji Allah. Satu di antara memuji Allah di sini, alam memuji Allah maknanya mereka ini menjalani kehidupannya sesuai dengan sunnatullah yang Allah tetapkan buat mereka. Bila batu disuruh oleh Allah jatuh dari atas ke bawah, karena pengaruh graviti bumi, maka batu akan melakukannya. Tidak ada batu yang ingkar peraturan Allah ini. Itu makna menyucikan Allah. Tauhid. Itu sifat semula jadi alam semesta. Sebab itulah jamaah sekalian, bila di alam semesta ini berlaku perbuatan syirik, lawan tauhid, ia memberikan kesan, memberikan impak, memberikan dampak yang sangat-sangat dahsyat terhadap alam semesta. Bom atom yang dijatuhkan oleh tentera Amerika, tentera sekutu di Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 dahulu, dahsyat betul. Hancur Hiroshima dan Nagasaki. Kesan bom atom masa itu. Tsunami di Aceh tahun 2004, dahsyat kesannya. Ranap bumi Aceh. Betul. Rusak. Atau mungkinlah kebakaran di Los Angeles. Dahsyat. Betul. Kesan peperangan di Gaza. Luar biasa. Betul. Itu kesan bom, kesan. Tapi walaupun tsunami dahsyat, bom atom dahsyat, Gaza dahsyat, katalah kalau kita banyak tinggal di bulan, kita tak rasa apa-apa kesannya. Bulan tidak terjejas sama sekali. Bulan tenang-tenang saja. Tapi ada satu perbuatan yang bila dilakukan di muka bumi, dan yang melakukannya adalah manusia, bukan malaikat. Kesannya, akibatnya, boleh dirasai oleh bumi dan langit. Mana ayatnya? Mari kita lihat ayat selepasnya. Maryam 91. Maryam 91. Takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa tahirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada.
Takadus samawatu, hampir-hampir langit itu. Atau langit-langit itu hampir-hampir yatafattorna, terbelah. Langit, sama itu langit-langit. Mana banyak? 7 lapis langit lah. 7 lapis langit itu hampir-hampir terbelah. Watan syakul ardu. Dan hampir-hampir bumi terpecah, berkecai, hancur lebur. Watahirrul jibalu hadda. Dan hampir-hampir gunung ganang ranap, runtuh. Sebab apa? Apakah karena ada bom nuklear? Bukan. Bom nuklear dijatuhkan, hanya tempat itu yang hancur. Belahan bumi yang lain tak hancur. Apa karena gempa bumi? Tak ada. Kesan buruk gempa bumi hanya berlaku di tempat terjadinya gempa bumi. Belahan bumi yang lain tak rasa apa-apa. Apa mungkin karena ada pelanggaran planet? Umpamanya. Yalah, kalau ada pelanggaran planet A, langgar planet B, yang hancur 2 planet itu saja. Planet yang lain mungkin tidak merasakan kesan buruknya. Ini tidak. 7 lapis langit hampir-hampir terbelah. Bumi hampir-hampir pecah, ranap. Gunung Kanang hampir-hampir runtuh semuanya. Apa puncanya? Anda aulir rahmani walada. Masya Allah. Subhanallah. Kerana mereka ada manusia, mereka yang mendakwa, menuduh bahwa Allah Ar-Rahman itu punya anak. Kerana ada manusia menuduh Allah yang Maha Pengasih punya anak. Contohnya orang Nasrani tuduh Allah punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Contohnya orang Yahudi tuduh Allah punya anak namanya Uzair. Contohnya orang kafir Quraisy tuduh Allah punya anak, yakni semua malaikat itu menurut kepercayaan Quraisy anak Allah semuanya. Dan semua malaikat ini perempuan, tak ada yang lelaki, kata orang Quraisy. Mungkin agama-agama yang lain, agama musyrik yang lain juga tuduh Allah punya anak, punya pembantu, punya anak. Bermulai pada zaman, ya semua agama paganisme lah. Dahulu dari perkembangan kepercayaan manusia, yang paling primitif sekali, keyakinan mereka tentang Tuhan kan dipanggil pahaman animisme. Animism. Meyakini semua benda ini ada ruh. Sehingga patut mesti dipuji. Jumpa pokok dipuji, jumpa batu dipuji, jumpa karena mereka yakin semuanya ada ruh. Berkembang sedikit menjadi dinamisme. Aliran dinamisme. Meyakini semua pokok ada kekuatan. Nah, pokok yang besar khasnya, wah, jumpa pokok besar kagum. Tengok gunung besar, itu keyakinan dinamisme. Kemudian berubah agak pegawai menjadi politisme. Meyakini banyak Tuhan, tapi tidak sebanyak keyakinan animisme dan dinamisme. Tuhan banyak. Lalu berubah menjadi monotisme. Bertuhankan satu saja. Tapi satu itu pun ada yang masih mengamalkan saki baki, fahaman keyakinan politisme. Tahu tak kesan syirik? Bila ada orang syirik, bila ada orang tuduh Allah punya anak, langit hampir-hampir terbelah, bumi hampir-hampir pecah, gunung hampir-hampir runtuh. Kesannya hampir-hampir ya. Itu maknanya keburukan syirik itu sangat-sangat dahsyat.
Tapi orang selamba aja tuduh Allah punya anak. Bahkan diraikan pula. Hari ini hari kelahiran anak Tuhan. Wah, diraikan luar biasa. Sebabnya kalau kita paham sebenarnya masa pasti tidak ada orang yang melarang pun, iman kita pasti melarang. Ikut meraihkan orang lain, meraihkan hari kelahiran anak Tuhan. Namanya Jesus Christ. Yesus Kristus. Itu kan syirik besar sekali itu. Dan mereka memperingati kelahiran itu bukan hanya memperingati hari lahir manusia, tapi hari kelahiran anak Tuhan. Langit bumi bukan hanya demam ya mas sekalian. Langit dan bumi hampir terpecah. Itu kesan buruk yang dirasai oleh bumi, langit, dan gunung ganang akibat berlakunya syirik yang dilaku oleh manusia. Ya, saya kata tadi, bom atom yang dijatuhkan oleh manusia yang terjana tempat lain, kesan buruknya memang banyak bangunan runtuh, banyak orang mati di situ saja. Kita kata dahsyat. Gunung berapi meletus, dahsyat kehancuran yang ditimbulkannya. Tapi ada kehancuran kemudian yang maha dahsyat yang ditimbulkan oleh syirik. Mari kita lihat syirik itu seperti itu. Allah melihat syirik itu macam inilah syirik itu. Inilah kedahsyatan akibat syirik. Sebab itu kita dalam melihat kedahsyatan akibat syirik itu seperti mana Allah menyuruh kita melihatnya. Sebenarnya Al-Quran melihatnya. Sehingga timbul rasa takut, rasa gerun yang luar biasa terhadap syirik. Jangankan syirik yang besar, syirik kecil pun kita jadi takut. Karena tahu akan kesan buruknya terhadap alam semesta. Bagaimana langit boleh tenang? Bagaimana bumi boleh tenang? Bagaimana gunung ganang boleh tentram? Dia syirik bermaharajalela. Dahlah memberikan kesan yang buruk. Pelakunya jika ia orang bersahadah, sadahnya tertolak. Wa'iyadzubillah. Bila syirik itu syirik besar ya. Menuduh Allah punya anak itu termasuk syirik besar. Ini. Jadi tak boleh berkumpul nih. Syirik dengan tauhid tidak boleh bertemu, tidak boleh berkumpul di satu tempat pada masa yang sama. Tidak mungkin. Bila ada tauhid, syirik datang, tauhid lari. Tidak mungkin. Dia seorang mukmin sejati pada masa yang sama, jika juga seorang musyrik tulen. Tidak mungkin. Dia orang yang sangat ikhlas dalam beramal. Tapi saat yang sama, dia seorang riak yang hebat. Tak mungkin. Tidak mungkin. Karena ini berlawanan ya. Begitu dahsyatnya syirik. Begitu pentingnya akidah tauhid. Sehingga setiap nabi, misi utama yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul atas perintah Allah, yakni menyampaikan tauhid. Ini ayatnya. Ayat berikutnya, Al-Anbiya 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا dan tidaklah kami mengutuskan min qablika dari sebelum engkau wahai Muhammad min rasulin akan seorang rasul pun illa kecuali
nuhi ilaih, kami wahyukan kepadanya. Allah memberitahu kita, tidak ada seorang Rasul pun yang kami utus sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami beri kepadanya wahyu. Tidak ada yang kami tidak berikan wahyu padanya. Dan wahyu yang kami berikan kepada setiap utusan yang aku utus itu sama. Apa wahyu itu? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah kata pada setiap Rasul untuk disampaikan pada umatnya, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Oleh sebab itu, maka sembahlah olehmu akan aku. Tauhid maksudnya. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu akan aku. Itulah wahyu yang Allah berikan pada setiap utusannya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi sebenarnya bolehlah kita simpulkan jemaah sekalian, setiap utusan Allah itu diutus oleh Allah bukan disuruh untuk menyeru, mengajak manusia meyakini adanya Tuhan. Bukan. Saya ulangi. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, Rasul oleh Allah, bukan diutus untuk mengajak, menyeru manusia meyakini adanya Tuhan, adanya Allah. Tidak. Kenapa? Karena setiap manusia ini sudah meyakini adanya Tuhan. Setiap manusia ini yakin akan adanya Tuhan. Kalaupun ada orang yang etis, orang kata orang etis umpamanya, orang etis itu hanya semasa ia senang saja. Masa kritikal, pasti ia percaya adanya Tuhan. Fir'aun mendakwa dirinya sebagai Tuhan, itu kan karena Fir'aun waktu masih kuasa, sehat, bala tentera masih ramai, ada kuasa. Ya, patutlah dia mendakwa dirinya Tuhan. Tapi tengok ketika Fir'aun sudah tercungap-cungap, nak mati, terbenam, tenggelam di lautan. Kekuasaannya hilang. Bala tenteranya sudah mati lebih dahulu. Fir'aun akhirnya meyakini adanya Tuhan. Bahkan mengisahkannya. Ucapan Fir'aun terakhir sebelum matinya. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu ucapan Fir'aun terakhir. Aku beriman bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Tapi ditolak oleh Allah sahadahnya karena beberapa hal. Tak sahadah Fir'aun ditolak karena beberapa perkara. Yang pasti haknya tidak ada orang yang ateis. Yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak ada. Kalaupun ada, ya ini ketika ia masih senang. Bila sudah sakit, sudah kritikal. Sebab itu saya kata tadi, setiap nabi yang diutus oleh Allah, setiap rasul yang diutus oleh Allah, bukan untuk menyeru manusia meyakini adanya Tuhan. Karena semua manusia sudah percaya ada Tuhan. Tapi setiap nabi diutus untuk mengajak manusia mengesahkan Tuhan. Jadi Allah saja. Sebab yang lain bukan Tuhan. Karena ramai umat-umat dahulu semua menyembah banyak Tuhan. Tuhan itu, Tuhan itu. Tuhan itu. Tugas Nabi menyeru mereka pada bertuhankan yang satu saja, yakni Allah. Tauhid. Sehingga tauhid adalah misi utama setiap Rasul. Setiap Rasul. Tapi ya masih ada yang menolak. Walaupun dengan dalil nakli, alil akli, secara dalil nakli atau secara logik meyakini satu Tuhan, keesaan Allah itu jauh lebih mudah, jauh lebih rasional
daripada meyakini banyak Tuhan. Ya. Dari segi logik, misalnya orang itu berpikiran waras lah. Dan dicontohkan, inilah contoh baro'ah minasyirki. Membebaskan dirinya, mengistilahkan dia bebas daripada syirik, karena hanya bertauhid saja. Dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayat selepasnya. Surah Az-Zukhruf 26 hingga 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, Innani bara'. Ini. Sesungguhnya aku bebas. Aku berlepas diri. Aku tak nak melibatkan diriku. Mimma tak budun. Aku bebas daripada apa yang kamu sembah. Kamu menyembah selain Allah, itu urusan kamu. Tapi aku sama sekali tidak mau melibatkan diri sikit pun. Masya Allah. Ibrahim bukan sekadar tidak mau menyembah Tuhan kaumnya, Tuhan bapaknya. Melibatkan diri dalam upacara penyembahan pun tak nak. Inilah nama baro'ah tu ini. Bukan melibatkan diri pun tak nak. Ya, contohnya katalah kaumnya sedang melakukan satu upacara keagamaan, ritual keagamaan. Patung. Jangankan Ibrahim nak mengambil bagian, datang melawat pun tak nak. Allah Akbar. Apalagi diminta sumbangan, lagi tak nak. Ibrahim, boleh tak kami minta sumbangan pada kamu? Kami nak buat satu upacara ritual agama lah. Yalah, kami tak ajak kamu ikut upacara itu. Tak melibatkan. Tak boleh tak kamu bagi apa-apalah. Sewakanlah, umpamanya unta kamu sebagai kendaraan. Tak boleh, tak nak. Itu mana barok. Aku berlepas diri, membebaskan diriku daripada apa yang kamu sembah. Bukan hanya tidak mau berlibat dalam penyembahan, terlibat dalam upacara ritual itu pun tak nak. Itulah namanya barok minasyirki. Ini Nabi Ibrahim. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku dan sebenarnya dia telah memberi petunjuk pada aku. Maknanya Allah. Aku hanya wala taat setia kepada Allah yang mencipta aku dan memberi petunjuk pada aku. Kepada selain Allah, aku barok. Kepada selain Allah, barok. Pada Allah, wala. Nah, itu istilah tauhidnya. Taat setia kepatuhan tanpa berbelah bagi hanya kepada Allah. Namanya wala. Kepada selain Allah, aku barok. Ini syaratnya. Jangan kepada Allah patuh, kepada selain Allah pun juga patuh. Gimana? Kepada Allah menyembah, pada selain Allah pun percaya. Gimana? Tadi di awal ayat pertama kita pelajari. Kufur kepada tauhid dan iman pada Allah. Itu syaratnya. Tidak boleh kufur tauhid, kufur Allah. Tak boleh. Iman pada Allah, iman pada tauhid. Tidak boleh. Dia mesti pada tauhid kufur dan iman hanya kepada Allah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah telah menjadikannya pendirian Ibrahim, pegangan hidup Ibrahim, prinsip kehidupan Nabi Ibrahim ini. Allah jadikan kalimatan baqiyah. Kalimat yang kekal.
fi akibihi, pada generasi berikutnya. Ibrahim ada pejuang akidah tauhid. Dan ujiannya sangat-sangat dahsyat. Ujiannya datang daripada keluarga sendiri, bapaknya. Ujiannya datang daripada kaumnya. Ujiannya datang daripada rajanya. Sehingga Ibrahim menghadapi siksa untuk dibakar. Itu semata-mata karena Ibrahim balak kepada Allah. Kufur pada tauhid. Tapi Allah selamatkan. Ibrahim meninggalkan negerinya. Ibrahim ini orang Irak, ya sekalian. Tepatnya ini Babilonia. Ibrahim ini orang penduduk Babylon. Yang terkenal dengan Hanging Garden adalah konon ceritanya. Di sana. Tinggalkan, pergi ke Palestina. Al-Ardul Muqaddasah. Dalam itu. Rupanya di sana pun tidak mudah dakwahnya. Bagi tugasan. Nabi Ibrahim di satu tempat, anak saudaranya. Waktu yang percaya pada namanya Lut. Nabi Lut itu anak saudara Nabi Ibrahim. Anak abangnya. Di Tuhan, Lut, kamu dakwah di sebelah sana. Kawasan negeri kampung namanya Sodom dan Gomorrah. Aku di sini. Jadi bagi tugas lah. Jadi pada satu masa ada dua nabi. Ibrahim dan Lut. Di situ tolak Ibrahim pergi Mesir untuk menanggung nasib di sana. Tolak juga balik ke situ. Diuji tidak punya anak, akhirnya punya anak. Baru punya anak, disuruh pula anak dan istrinya di tempat yang jauh. Ujian iman lagi. Setelah beberapa ketika diizinkan untuk jumpa anaknya. Baru jumpa anaknya untuk melepaskan rindu. Rindu pun belum hilang. Belum terobati. Datang pula perintah. Sembelih anakmu, wahai Ibrahim. Inilah ujian iman. Allah menguji Ibrahim balak atau tidak pada Allah. Dia taat setia atau tidak pada Allah. Allah suruh dia sembelih, anak nak sembelih. Allah suruh dia, itu namanya wala kepada Allah, barok kepada tauhid. Ini Ibrahim. Sehingga pejuang akidah tauhid yang luar biasa. Sehingga dalam ayat yang terakhir, mari kita lihat, surah Mumtahanah 4, qad kanat, kesimpulannya, qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh adalah telah menjadi bagi kamu, sungguh adalah bagi kamu uswatun hasanatun, teladan yang baik. Bagi kamu, wahai umat Islam, teladan yang baik fi dalam Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina mahu, dan pengikut-pengikut setianya. Dalam pribadi Ibrahim dan pengikut setia itu ada teladan yang baik bagi kamu untuk kamu ikuti dan contohi. Apa teladannya? Idh qalu liqaumihim. Ketika Ibrahim dan pengikut setianya berkata, memberitahu pada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Inna bura'a'u minkum. Sesungguhnya aku membebaskan diriku daripada kamu. Daripada kamu, kami ini buro'a, itu jamak. Barok. Kami hanya wala kepada Allah. Ketaatanku, kesetiaanku hanya pada Allah. Kepada selain Allah, aku barok, ramai buro'a. Mimma ta'buduna min dunillah. Dan aku membela diriku daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami kufur. Kami nafi. Kami tidak mempercayai pada kamu dan Tuhan-Tuhan kamu. Jadi Ibrahim telah membuat satu sempadan. Aku hanya sembah Allah saja. Kamu punya yang lain. Bainana. Fabada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Ya, karena
Ibrahim dan kaumnya berbeza pendirian dan pegangan pandangan hidup, pada maka terjadilah, berlakulah bainana antara kami, wa bainakum dan antara kamu, al-adawah permusuhan, wal baghdha kebencian, abadan selama-lamanya. Aku bersedia menghadapi perlawanan kamu, kami bersedia kamu musuhi, karena kami walak kepada Allah saja, kamu pula walak kepada Tuhan kamu. Ya, kita akan terus bermusuhan. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kamu beriman pada Allah seorang. Sehingga kamu bertauhid. Selagi kamu tidak bertauhid seperti mana kami, ya, nampaknya kamu akan terus memusuhi kami. Tidak apa, silakan musuh kami. Dan kami katanya tidak akan mundur walaupun selangkah. Masya Allah. Lebih rela Ibrahim dimusuhi oleh kaumnya, bahkan diancam bunuh sekalipun, daripada meninggalkan akidah tauhidnya. Itulah contoh yang jelas, tegas, al-bara' minasyirki. Bara' terhadap kekufuran, wala' kepada Allah. Dan ini termasuk ajaran akidah yang sangat-sangat penting. Bara' dan wala'. Nih, jawab sekalian, ayat-ayat yang berkaitan, sengaja saya sampaikan, yang berkaitan dengan poin yang ke-8 ini. Yang ke-8 ini. InsyaAllah nanti, berikutnya ini, kita akan pelajari jenis-jenis syirik dan aspek yang lain. Kita maklum, saya yakin, semua sudah belajar, paling akidah, syirik dibagi jadi dua, syirik besar, syirik kecil, itu sudah. Saya tidak akan sampaikan itu, karena saya yakin sudah banyak dipelajari. Syirik ada baginya dua, ada syirik khafi tersembunyi, ada syirik jali. Ada yang kata begitu, boleh. Yang kita nak pelajari berikutnya ini jenis-jenis syirik dari aspek lain, dari aspek lain. Semuanya ada 6. Semuanya ada 6 jenis-jenis syirik dari aspek lain. Semuanya ada. Ada syirik, ada berbagai syirik, ada 2 besar, kecil. Itu kita sudah, insyaAllah sudah tahu lah tu. Syirik dibagi jadi 2, ada khafi, ada jali. Itu sudah dipelajari. Nah, ini yang nak saya sampaikan hanya kita pelajari nanti. Syirik dibagi dari aspek yang lain pula. Ada 6. Ada 6. Dan 6 ini, Masya Allah, mungkin sering berlaku dalam masyarakat. Dan dosanya sangat besar. Kalau kita tidak meninggalkannya, mana syarat yang ke-8 bagi syarat la ilaha illallah belum terpenuhi. Subhanallah. Siapapun kita, dimanapun kita tinggal, apapun profesi kita, tentang akidah ini wajib dimiliki oleh setiap kita. Akidah tauhid. Fardu ain hukumnya. Ya. Fardu ain. Itu saja yang sempat saya kembali ini. Hanya beberapa ayat kesimpulan. Kesimpulan setiap ayat yang berkaitan dengan poin ke-8 itu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. InsyaAllah nanti kita akan bincang lebih lanjut, kaji lebih dalam tentang pembahagian syirik menurut Imam As-Sanusi. Ini ulama nih. Namanya Imam Al-Sanusi. Karena ada Imam Al-Sanusi, yaitu ulama lah. Kalau hanya Sanusi saja, itu MD, itu lain. Kalau A-nya tak ada, MD. Kalau Al-Sanusi, itu ulama. Lain. Mana sama-sama orang besar lah. Itulah. Dalam kitabnya Al-Muqaddimat. Saya kutip dari itu. Saya simpulkan dalam kitab Al-Muqaddimat, Imam As-Sanusi membahagi syirik itu ada 6. Apa idenya dan bagaimana ceritanya, apa dalilnya, insyaAllah nanti kita tunjukkan. Karena dalilnya semuanya ada. Dalilnya ada. InsyaAllah kita akan pelajari sama lebih dalam lagi, lebih terperinci insyaAllah. Harap pada diizinkan oleh Allah agar kita tambah pengetahuan kita
tentang ilmu yang bagi saya sangat-sangat penting. Segitu saja untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Qur'an dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.